Steve. Siap kok. Okay. Tell me about yourself. About myself? Yes, kayak seseorang yang kalau nggak salah predikat waktu lulus sama kemarin most outstanding student ya. Iya. Oke. Gimana kamu bisa dapat gelar itu? To put it simple ya belajar sih kok. Belajar. Oke. To put it simple ya belajar. Belajar. Prestasi apa aja yang kamu sudah dapetin selama masa SMA? Kalau masa SMA aku emang ngejar kan kok, ngejar maksudnya lomba aku ikutin semua lah yang aku bisa ikutin gitu. Oke. Maybe yang notable medali perunggu OSN lah kok. Dan mungkin ada beberapa juara lomba internasional kayak SIMOK gitu mungkin. Oke. Medali perunggu. Oke, sambil nyatet dulu ya. Oke, tadi belajar perunggu dan oke. Kamu bilang kamu memang ngejar gitu ya? Iya. Apa yang bikin kamu ngejar? Kayak kalau memang seorang Steve ini tujuannya SMA itu apa sih? Mungkin kalau aku bisa review dikit gitu kok ya. Boleh. Dulu itu aku emang suka akademik kok dulu. Suka akademik, cuman aku lebih suka main bola, main futsal gitu. Futsal. Oke. Iya. Sesuai bajunya ya? Iya, sesuai. Ini tips juga tuh. Maksudnya kalau mau juara harus dukung tim yang benar gitu. Aduh, sulit. Tim yang benar ya ini gitu. Cuman dulu emang aku suka futsal kan, futsal. Okay. Dan mungkin aku lebih all in futsal daripada matematika gitu. Tapi ketika masuk SMA aku mulai sadar kalau yang lebih prospekful buat aku kuliah, buat aku kerja nanti kan bukan futsal kan. Karena futsal itu kan hobi, hal yang bikin aku senang. Dan disitu aku langsung kayak oke, kayaknya main futsal kebanyakan deh. Aku harus stop dulu, fokus kayak kita lihat. Dulu aku sempat mikir gitu kok. Di sekolahnya ada banyak pelajaran yang macam-macam ya, ada fisika dan lain-lain. Tapi memang passionku dan aku rasa matematika ini lebih fundamental gitu kok. Jadi aku nge-push di sana gitu di masa SMA-nya. Sebelum kamu masuk masa SMA, kamu memang sudah into matematika atau belum? Sebelum SMA, kan tadi ada banyak gelar ya, perunggu, OSN dan lain-lain gitu kan ya. Waktu SMP atau SD kamu sudah terjun ke dunia matematika belum? SD belum kok. SD belum. Tapi di SMP itu aku sudah mulai ikut beberapa lomba. Tapi cuma sekedar kayak pengalaman aja gitu. Pengalaman, oke. Menang ada, tapi nggak terlalu gimana gitu kok. Aku masih setengah-setengah lah belajarnya. Belajar sambil main gitu-gitu kan. Cuman pas masuk SMA baru aku benar-benar lihat kayak sainganku ini banyak banget gitu. Dan aku merasa harus nge-push terus gitu. Terima kasih. Kayak oke. Kalau aku nggak salah dengar ya, orang itu biasanya rata-rata waktu mulai OSN itu, mereka waktu menuju SMP itu banyak yang ngambil informatika, gitu ya. Mereka beberapa orang bertanya, kenapa ngambil informatika nggak matematika? Mereka bilang, aku telat untuk belajar matematika karena biasanya orang yang matematika itu mulainya dari SD, mulainya dari SMP. Kamu setuju nggak kalau misalnya matematika itu memang perlu jam terbang atau kayak baru belajar di SMA itu sudah telat? Kamu setuju nggak? 80% setuju. Okay. Karena aku bisa bilang matematika tuh kalau dilihat ya dari persaingannya itu memang satu pelajaran yang paling umum lah, sehingga saingannya itu juga ketat banget. Dan fun fact juga, aku pas tahun pertama di SMA gagal ya di OSN ya. Cuman sampai di provinsi aja. Dan aku sempat berpikir untuk ganti haluan ke informatika. Tapi in the end aku merasa kayak aku udah terlalu all in di math. Aku eman lah kalau ini tak buang. Akhirnya aku bahkan sempat dengan pembinanya tuh aku bilang kayak, Miss, mungkin aku mau pindah informatika ini kayaknya. Cuman in the end aku tetap stick dengan matematika dan aku ngejar, cari guru, cari pelatih dan sebagainya. Sehingga setidaknya aku bisa menutupi kalah jam terbangku gitu. Karena kan memang jam terbangku ini bisa dibilang di bawah pemenang lainnya lah gitu loh. Sehingga ya kita harus cover jam terbang dengan cari guru, cari sumber-sumber soal yang banyak, lebih banyak latihan dan sebagainya gitu. Oke. Kamu kalau misalnya hitung secara jumlah, berapa pialamu di rumah? Khusus matematika. Matematika ya? Di SMA ya gue? SMA. SMA, kalau piala mungkin
sekitar 17. Wah, luar biasa. Kalau medalinya mungkin 50 ada lah kayaknya. 50. Cuman itu ada lomba-lomba yang memang ya aku ikut untuk cari medalinya aja gitu. Oke, 50. Aku kayaknya cuma punya satu di rumah. Aduh, luar biasa. Oke. Terus tadi tentang ini ya, tadi kalau nggak salah tahun pertama gagal. Tahun kedua seperti apa? Tahun kedua ya puji Tuhan sukses kok bisa meraih medali perunggu itu. Oke, perunggu. Berarti ada harapan ya buat SMA itu kalau nggak salah OSN maksimal 2 kali. Bisa 3. Bisa 3. Tapi tahun pertamanya kelas 9. Oh, jadi harus dari kelas 9 SMP. sudah ngomong ke SMA-nya dulu ya. Mau ambil OSN. Yang pertama ikut enggak? Kelas 9 aku pasti sempat kok mau ikut. Sempat. Sepupu kan kebetulan juga mat kan, dan ada beberapa temen kan juga ikut dari kelas 9. Oke. Tapi pas aku lihat soalnya kayak aku nggak ada harapan nih kayaknya. Jadi aku skip dulu deh. Kelas 10 aja. Jadi waktu kelas 10 dan waktu itu masih mentok di provinsi aja. Provinsi. How do you feel waktu kamu gagal di tempat pertama ini? Itu hot blow sih kok. Itu karena di tahun pertama tuh aku udah bener ngotot kok. Dan aku cari guru juga. Maksudnya effortku juga tinggi gitu. Guru ini guru sekolah atau? Bukan guru. Ada satu kakakku, bukan kakak sih, senior di sekolah lain. Boleh aku mention namanya tak? Boleh. Namanya Bang Dewa. Oke. Ya Bang Dewa. Itu aku juga pernah lomba sama beliau gitu. Maksudnya saingan gitu. Cuman ya beliau kan udah sampai level internasional dan sebagainya. Sudah dewa. Aku sempat belajar gitu kok, nge-grind. Dan pas OSP-nya sendiri itu aku merasa aku duel. Aku merasa kayak kayaknya bagus banget nih kerjaanku. Setelah selesai, aku cek-cek sama yang lain. Wah, banyak banget yang salah gitu loh. Oke. Tapi aku masih ada harapan. Dan ya yang paling sakit itu karena masih ada harapan dulu kok. Karena kita berharap menunggu keluar ngedrop. Nah, itu kan sakit banget kok. Iya, waktu ada keluar hasilnya nggak ini ya. Betul. Ngedrop ya. Oke. Dan itu dicampur dengan pas aku kalah di OSP, itu posisinya aku patah tulang kok. Patah di ankle. Betul. Jadi aku patah ankle. Pas aku patah ankle dapat berita nggak lolos OSP. Itu bener-bener kayak aku lemes kok, kayak ini lanjut gak ya? Atau aku wes kayak ya wes lah, emang kemampuanku sampai di sini mentoknya gitu. But mungkin ada 3 bulan aku kayak nggak belajar mat sampai akhir tahun itu, kayak udah males gitu, udah cuman ya lihat soal kerja bentar udah tinggal nggak grinding. Dan Indian aku sampai kepikiran mau udah gak usah mat lah, ganti info aja gitu. Cuman setelah akhir tahun aku merasa kayak, dan aku juga sempat ngomong sama guru-guru lamaku gitu, yang pelatih lamaku, kayak kira-kira ini masih mungkin gak ya di mat. Mereka rata-rata bilang ada peluang kok Steve, ada peluang. Ya udah, akhirnya aku memutuskan udahlah kita all in mat, gagal ya udah nggak apa-apa. Oke, all in mat. Akhirnya berarti tadi itu di awal tahun ya mulai on fire lagi. Mulai belajar lagi ya. Oke. Pada kelas 10 ya berarti ya. Pertama ikut kelas 10. Kelas 10 kan. Kelas 10 menuju kelas 11. Ya. Waktu kelas 10 kala itu selain OSN kamu ngejar sesuatu yang lain nggak di sekolah? Kalau bisa aku bilang tuh my big goal OSN. Tapi tentu aku juga ngejar nilai sekolah kok. Nilai sekolah nggak boleh turun gitu. Tetap harus konsisten. Karena I do know juga nilai sekolah itu penting juga gitu. Nggak kalah penting dari OSN gitu. Tapi ya namanya main goalnya tetap OSN. Oke. Perjuanganmu untuk meraih medali perunggu itu seperti apa? Mungkin sewaktu seleksi sekolah dulu deh, atau belajar mandirimu? Kalau mungkin tahun pertama dulu ya. Tahun pertama itu aku begitu masuk SMA kan ikut lomba, dan aku benar-benar kaget dengan soalnya itu kayak susah banget, naik banget dari SMP. Matematika. Oke. Dan aku langsung lihat teman-teman lain, kok udah pada tinggi gitu. Sempat drop mentalnya, cuman aku sempat bilang ke satu pelatih lamaku, namanya ada Kak Erwin gitu namanya. Oke. Aku bilang, Kak, tolong dong tiap hari kita les dong tiap hari. Antara les atau kasih aku PR terus tiap hari. Dan itu terus berlanjut sampai tahun depannya. Dimana tahun depannya itu aku mulai di lomba-lomba yang misal univ-univ itu ya, di ITS dan sebagainya itu
performaku naik gitu, performaku. Dan itu bikin aku lebih pede lagi nyampe di OSN. Dan di OSN-nya sendiri ya gagal kan di tahun pertama. But setelah gagal itu balik ke tahun kedua, ya aku bisa dibilang aku merasa bahwa ini last chance kan, last chance. Dan kepepet last chance ini bikin aku lebih nge-push lagi di 3-4 bulan terakhir. Oke. Dan itu aku benar-benar bersyukur juga ketemu pelatih di Gloria. Gloria kan undang pelatih itu, ada satu pelatih namanya Kak Ronald gitu. Kak Ronald ini ya aku sangat bersyukur bisa ketemu beliau karena beliau ini ngajarnya benar-benar kayak ngasih aku info yang mungkin aku sebenarnya nggak kepikiran gitu. Oke. Dan itu aku belajar terus sampai OSP. OSP kan tahun lalu gagal ya. Oke. Itu jadi kayak batu tersendiri buat aku kayak. Dan mungkin mau fun story dikit gitu kayak. Sure. Di OSP itu kalau aku bisa ceritain di OSP itu kan ada 2 bagian ya, ya. Bagian A dan bagian B. Oke. B ini uraian, A itu isian. Kasarnya kalau kita mau lolos dari OSP, bagian B-nya ini harus bagus. Bagian A ini sebagai supporting gitu aja. Jadi yang utama di B-nya. Utama di B. Karena B ini satu soal 7 poin. Oke. Bagian A satu soal cuma 2 poin aja. Oke. Jadi selama B kita bagus, A kita nggak terlalu jelek, harusnya aman. Oke. Tahun sebelumnya aku hancur di B. B ku kayak cuma dapat 1 soal doang. Ini kan kayak benar-benar menghancurkan nilaiku yang di A gitu. Di tahun kedua, aku benar-benar fokus di uraiannya. Dapat 2 soal dari 4. Which is udah lumayan gitu. 2 soal dari 4 itu udah bagus. Tapi di bagian A-nya yang harusnya lebih gampang, aku cuma dapat 2 soal dari 8. Oh. Dan 2 soal ini tuh satunya tuh hoki gitu. Dan ada beberapa soal gampang yang aku kayak mungkin karena stres ya, ya. Karena terkena time pressure aku hilang semua. Nah di situ aku sempat udah ini kayak nggak mungkin lolos lah, susah banget. Aku sampai tanyain semua orang, nilai kira-kira berapa. Puji Tuhannya begitu lolos itu bebannya tuh hilang gitu kayak hilang, dan aku bisa reshape fokus ke OSN lebih semangat lah, lebih Sudah semangat. sampai tahap nasional ini ya. Udah nasional. Oke, lanjut. Di nasional pressure-nya balik kok. Karena mungkin dulu aku targetnya cuma nasional aja ya. Oke, karena nggak lolos sebelumnya. Karena nggak lolos di OSP. Sambil di nasional, pengen dong medali. Aku langsung kontak beberapa guru baru juga. Maksudnya, aku cari gitu kan, aku kurangnya di mana. Kebetulan kurangku tuh di geometri kok. Geometri ini satu bidang di 4 bidang besar matematika lah. Dan di geometri ini benar-benar jelek banget. Bisa dibilang, bahkan aku mungkin dibandingin sama yang nggak lolos tuh mungkin ada yang lebih jago dari aku gitu, geometrinya. Aku akhirnya cari ada namanya Kak Riki. Kak Riki ini aku minta tolong ajarin geonya gitu. Dan aku benar-benar belajar sampai di hari HOSN. Di hari HOSN aku kebetulan model OSN ini kalau aku boleh cerita kan formatnya 4 soal ya sehari ya. 4 soal dengan waktu 3,5 jam. Oke, 4 soal 3,5 jam. 3,5 jam. Juga ya? Jadi totalnya 8 soal 7 jam, tapi dibagi 2 hari. Oke. Di hari pertama itu aku bisa dibilang cuma dapat 1,5 soal aku. Itu a solid number, tapi aku harus support dengan kerja yang bagus di hari kedua. Di hari kedua puji Tuhannya nomor 5 dan 6-nya itu urut ya, Pak. Jadi makin tinggi nomornya itu makin susah. Oke. Nomor 5 sama 6 ini tuh aku bisa kerjain. Dan nomor 6 tuh soal geometri. Oke. Nice. Walaupun geometrinya bukan geometri yang pada umumnya ya, ada sedikit kayak bisa dibilang geometri ini nggak beneran geometri lah, tapi aku bisa nge-solve itu gitu. Dan bisa dibilang karena aku nyelesain soal itu, aku bisa dapat medali perunggu itu. Gitu. Oh, karena kamu melawan musuh terberat Betul. geometri itu ya. Betul. Oke. Oke, kita lalu lanjut. Tadi sempat juga ngomong tentang, baru congrats ya. Iya. Aku ngomong congrats ya, aku lupa. Koko yang pertama ngucapin aku ke nasional, Bro. Oh ya? Iya. Ingat. Nice. Aku suka ngecekin kan kayak, wih, nah ini finally. Waktu itu yang dari Gloria berarti. Gloria itu 2 orang. 2 orang. Dua-duanya dapat Medali perunggu. Oke, nice. Lanjut pelatnas nggak? Nah, kalau di matematika itu angkatan kelas 12 itu walaupun medali tidak dikasih pelatnas. Oh. Untuk yang laki-laki. Kalau untuk perempuan dikasih pelatnas. Mungkin ya karena jumlah yang wanita lebih dikit dari yang pria gitu kan.
So kelas 12 gak dikasih pelatnas, dan kalaupun ditawari pelatnas mungkin aku bakal nolak karena mau fokus kuliah kan. Oke, jadi kalau misal pelatnas dan jadi tim di apa IMO ya? IMO. Tim di IMO itu meskipun kamu kuliah tetap bisa mewakili. Bisa. Oh. Selama kita masih kelas 12 saat pemilihan tim IMO-nya ya. Oke. I see. Berarti mau fokus kuliah. Betul. Kuliah di mana? Sempat apply, cuman sekarang keterima di NUS. Kamu apply kemana aja dan yang diterima apa aja? Namanya pasti aku cobanya agak banyak gitu kan. Aku coba di Singapura ada 2, di NUS sama NTU. Di Kanada 1, di Toronto. Terus di Amerika aku apply ada 6. Oke. Ada UC Berkeley, UCLA, UC San Diego, UC Davis, Harvard sama Stanford. Nah di sana beberapa ketolak, ada yang ke waitlist, tapi juga ada yang keterima gitu. Keterimanya di UCLA akhirnya keterima, UC San Diego keterima, UC Davis juga keterima, Toronto juga keterima, NTU dan NUS juga keterima. Jadi win rate-nya bisa dibilang Win rate. ya, acceptance rate-nya lah. Oke. 5 dari 8. 5 dari 8. Berarti yang ketolak di Harvard Sama Stanford. Yang di Berkeley kena waitlist. Oh, kenapa? Iya. Dan aku nggak ambil juga. Nama juga akhirnya. Oke. NTU keterima berarti tadi. Keterima Berarti lanjut di mana ke depannya? di NUS kok. NUS. Ngambil apa dan kenapa? Awalnya apply-nya computer science. Komsci, tapi barusan beberapa minggu lalu aku appeal, minta ganti ke masih di Fakultas Computing, ganti ke Business Analytics. Oke. Kenapa ganti? Well, mungkin alasan pertama gitu kayak Komsci ini lebih ke arah coding programming gitu kan, dan aku rasa workload-nya juga tinggi banget lah. Workload-nya tinggi banget, itu satu. Dan kedua, orientasi goalku juga aku rasa nggak terlalu ke programming dan coding gitu. Jadi aku lebih ke bisnis gitu kan, dan basically observing data gitu-gitu kan. Jadinya aku more time to do other stuff, tapi juga sesuai dengan career goalku gitu. Alright. Career goal. Iya. Kamu melihat 10 tahun lagi kamu menjadi orang seperti apa ya, Bang? Kayak cita-cita seorang Steve ini apa sih? Well, aku hope I can start like my own business, yang kalau bisa secepatnya lah, be a multinational business lah kalau bisa. Oke. Multinational business. Kenapa nggak ngambil business degree aja? Business administration. Anything business. Well, ini business analytics atau? Well, kalau di NUS at least ya, itu ada namanya School of Business, dan dia cuma satu major. Kalau nggak salah satu major doang deh. Business Administration itu lebih karena manajemen dan sebagainya kan. Ya aku rasa business administration is good for business, tapi kan lebih ke arah kita mengelola manajemen sistem dan sebagainya tuh. I think I can learn that otodidak gitu loh. Throughout running business sendiri. Tapi kalau analytics kan aku butuh kayak skill set yang misal aja paling gampangnya tools kayak spreadsheet atau Excel itu kan harus familiar gitu kan. Mungkin aku sekarang udah familiar, cuman ada hal-hal lain, tools lain yang mungkin aku perlu maksimalisin supaya bisa ngembangin bisnisku gitu. Oke. Dan itu butuh pengajaran gitu. Makanya ngambil akhirnya nanti business analytics. Analytics ya. Oke, alright. Oke, tadi ada satu statementmu itu ngomong selain kamu ngejar di OSN walau itu main goalmu, tapi kamu tuh juga fokus di nilai sekolah nggak boleh turun. Nilai sekolah nggak boleh turun ya. Kenapa nilai sekolah nggak boleh turun? Kayak maksudnya, I know it's important, tapi kayak ada beberapa orang pun throw their grade gitu. Kenapa tetap itu important? Soalnya gini sih, ini sometimes yang mungkin orang juga kadang mispersepsi gitu. Kadang orang ngejar OSN gitu, OSN atau bahkan international levelnya, sampai-sampai mereka melupakan grade sekolah mereka kan. Itu sering terjadi. Ada banyak yang kayak gitu loh. Okay. Sekarang kalau kita beneran dapat medalinya, OSN atau misal IMO gitu, it's good. Maksudnya UNIF pasti bakal lihat itu sebagai hal yang penting gitu kan. Tapi kalau kita fail,
dan nilai sekolah dan nggak gampang gitu kan untuk menembus kayak medali dan apalagi sampai internasional. Betul. Kalau kita udah buang grades kita bakal susah keterima di univ top gitu loh. Padahal univ top itu nggak ngeharusin OSN atau IMO. Iya juga ya. Iya, kita nilai bagus, ada nilainya superb 95 ke atas misalnya gitu, atau kita punya activity yang bagus, founding organization dan sebagainya, itu udah cukup buat bikin univ luar yang top-top itu melirik kita gitu. Oke. Nah, kadang orang terlalu mikirnya pokoknya OSN, nggak ada OSN nggak bisa gitu. Padahal ada juga orang yang keterima di luar negeri tanpa OSN. Tanpa OSN dan banyak gitu. Banyak. Oke. Nice. Selama kamu di SMA, nilaimu rata-rata berapa? Kira. Di ijazah dulu ya. Ijazah kan akumulasi total ya, Bro, ya. BTW ini di nggak apa-apa ya? Ya, oke lah, nggak apa lah. Oke. Aku lupa precise-nya. Ijazahku di rata-rata terakhir itu 95,8 kalau nggak salah. Oke, 95,8. Kalau nggak salah. Impresif. Tapi ada satu yang kalau nggak salah prakarya deh, kepala 8. Kepala 8. Karena Anomali. emang aku benci prakarya kan. Oke. So bukan benci, maksudnya tidak suka lah. Guru prakarya hati-hati ini. Iya, iya. Alright. Oke. Itu yang bikin rata-ratanya jeglek gitu ya. Agak turun ya. Oke. Untuk sehari-hari deh di sekolah maksudnya pelajaran dan segala macam. How do you manage your time? Maybe I have like one tips yang kayak orang mungkin sering nggak inget gitu loh. Padahal ini sebenarnya sangat penting, sangat simpel, tapi orang sering lupa. Dan aku sering juga, maksudnya aku sering relapse lah, maksudnya nggak melakukan hal ini gitu. Tapi yang penting itu jangan banyak gabut. Jangan banyak gabut. Betul. Kita duduk nge-scroll HP IG, reels gitu. Itu udah kehitung gabut kan. Atau kita duduk tiduran, itu udah kehitung gabut. Kita misal aku kayak jalan gitu ya, jalan-jalan ke mall. Kalau aku jalan-jalan di tujuan misal sama teman atau apa, itu kan oke, kita mau social gathering atau apa gitu kan. Tapi sering juga aku lihat orang jalan ke mall, misal mau beli barang A. Habis beli barang A, cari, ya kan, ya namanya mall ya. Kita kayak tertarik, oh ini barang apa. Akhirnya kita muteri mall itu kayak lama banget. Yang harusnya misal aku bisa lakukan dalam 30 menit, tapi jadi 2 jam. Itu kan udah sejam setengah kebuang. Kebuang untuk lihat-lihat yang akhirnya nggak beli. Itu aku hitung gabut. Oke, itu gabut. Betul. Nah, jadi kalau kita nggak banyak gabut, waktu kita banyak sebenarnya. Dan waktu itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif gitu. Oke. Masuk. Berarti seorang Steve ini mempergunakan 24 jamnya dengan baik gitu ya. Tidak selalu, cuman semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Saya suka kata-kata itu. Tidur sehari berapa jam? Ini pas biasa atau pas boleh waktu biasa, boleh juga waktu ini deh. Waktu sibuk-sibuk. kalau pas biasa aku usahain 7 jam lah. 7 jam. Oke. 7-8 lah. Kalau lagi capek banget 9 jam mungkin. 9 jam. Tapi kalau pas benar-benar hektik itu aku sempat ada satu OSN lah ya. Mungkin aku tidur 3-4 jam. 3 sampai 4 jam. Nggak nurunin performa itu. Mungkin nurunin ya. Cuman pas itu aku memang ngerasa aku udah kemepetan ya. Jadi aku harus ngejar itu kayak ya belajar sampai malam. Mungkin jam 1-2. Terus kan jam 5-6 kan aku bangun sekolah kan. Jadi ya 3-4 jam. Oke. Jadi time managementnya sesimpel tadi itu nggak gabut ya? Nggak banyak gabut sama mungkin konsisten lah. Konsisten kan emang harus di semua aspek kehidupan kan konsisten penting kan. Betul. Aku setuju sih. Karena memang juga kayak dulu aku SMA juga banyak ngerasa gabutnya mungkin ya gitu ya. Iya Kayaknya itu. mungkin ada 1 atau 2 hal yang bisa diimprove gitu kan. Jadi itu tipsnya tadi. Oke. One more question. Nanti aku lanjut ke partnermu juga by the way. Oke. Itu yang ini ya, yaitu aku mau tanya tentang bagi kita. Oke. Selain tadi ngomongin tentang nilai atau achievement, organization juga penting katanya. Seberapa penting dan kenapa menuju ke bagi kita? Oke. Organization menurutku it's important to show that kita tuh kasarnya gini, kalau kita akademik itu kita belajar ya, kemampuan intelektual.
Tapi kalau kita organisasi itu kita bisa nge-showcase bahwa kita punya critical thinking, leadership skill, kita bisa confident dan sebagainya. Nah itu yang UNIF biasa juga lihat, sehingga either kita join atau kita founding an organization itu menurutku cukup penting, selama kembali lagi akademik jangan sampai ketinggalan. Maksudnya dalam artian misalnya ya di sekolah kan ada OSIS ya, jangan kita ikut OSIS untuk ngejar organization skill dan sebagainya, tapi kita nge-cut off waktu belajar kita gitu. Karena aku sering lihat anak-anak itu ikut OSIS tuh ya temennya ikut OSIS mau for fun ya kan, mau having a good time with friends gitu-gitu kan. Jadi mereka jadinya kebuang waktu di waktu belajarnya mereka. Dan itu alasan juga kenapa aku nggak join OSIS. Kalau for projectku sendiri yang bagi kita itu aku found dengan Clifford ya, atas dasar motivasi. Pas aku mau ngejar di US, dan di US ini butuh organization portfolio yang bagus gitu kan. Dan aku punya keinginan juga untuk kayak, aku tuh pernah ke orphanage lah, aku pernah ke panti asuhan, aku lihat kayak kasihan gitu. Maksudnya kadang mereka tuh punya yang pintar-pintar tuh banyak gitu, cuman kadang kurang aksesibilitasnya aja deh, wadahnya lah untuk menyalurkan itu. Dan aku kayak oke lah, bisa aku kali bawa materi matematika atau apapun itu ke sana, ngajarin mereka gitu ya sebisa aku lah, dibarengi dengan beberapa temanku juga ya, yang partnerku itu dia juga butuh gitu untuk membuat ini, dan aku juga have to give salute to him gitu kan. Dia tuh punya management skill yang bagus juga, sehingga kayak oke, pas nih kita bikin bareng yuk, dan akhirnya jalan lah bagi kita project itu. Bagi kita sebagai founder ya. Berdua berarti kan? Berdua. Berarti co-founder dan co-founder. Peran Steve di situ sebagai apa, dan peran partnernya Steve Clifford tadi ya sebagai apa? Ya kita mainly kerjasama juga kan, kayak tektokan juga. Kalau aku officially itu ngatur yang academics-nya punya, jadi ngatur modul materinya, komunikasi dengan pantinya kayak butuh apa. Kalau Clifford be handling mungkin Clifford overseas kayak desain. Walaupun desain ada kepalanya sendiri ya, tapi Clifford juga memastikan surveying kayak apa ini semua aman gitu kan. Dan juga lebih ke managing lah, Clifford managing kalau aku fokusin ke academics-nya gitu. Kurikulum dan pembelajarannya. Oke, that's nice. Untuk bagi kita nanti kita lebih fokus lagi ke Clifford ya. Mulai di Steve, kita masuk ke saran buat teman-teman SMA. Mungkin yang sekarang kan baru mulai masa MPLS ya. Boleh kasih saran buat mungkin teman-teman kelas 10, kelas 11, 12 segalanya secara keseluruhan boleh, atau mungkin satu-satu juga lah. Oke. Buat kelas 11 dulu ya. Karena 11 ini tengah-tengah gitu. Enjoy your kelas 11 waktu gitu, masa kelas 11. Karena masa kelas 11 itu the best, in my opinion the best. Karena kelas 10 kita masih memfamiliarkan diri dengan keadaan. Kelas 11 kita udah familiar kan, dan kita belum terpressure buat ujian. So it's your time to enjoy SMA. Kalau kelas 12 masih semester 1 kan, nikmati masa sebelum ujianmu. Kalau buat kelas 10 belajar, maksudnya cepat-cepat beradaptasi lah, dan enjoy the process aja sih. Thank you. Sekarang kita masuk ke fase Q&A ya. First question. Seorang Steve ini background keluarganya seperti apa? My family background, keluargaku tuh benar-benar dari mainland China itu. My grandfather, I think, he come here with nothing lah. He came here with nothing, dan akhirnya masuk ke bisnis dan so my family background is a business family lah. Yes, and aku punya 2 saudara, both udah kerja juga, dan aku juga look up to them lah for kakak for hal-hal misal kayak aku butuh saran dan sebagainya, karena mereka juga lebih tua dari aku lumayan jauh, so I can ngomong ke mereka secara lebih dewasa lah gitu. Tadi kita ngomong tentang
diri Steve sendiri ya. Kalau dari orang tua selama mungkin kalau misalnya aku punya anak dan aku tahu aku tidur 3 jam aja itu agak deg-degan ya kalau sebagai orang tua ya. Dari orang tua Steve sendiri mensupport. Kalau untuk progresnya support pasti support. Cuman untuk kayak tidur 3 jam, ya aku nggak bilang lah. Ya karena aku di kamar ya, aku udah matiin lampu apa segala. Ya setahu mereka mungkin aku tidur, cuman mungkin aku belum tidur. Ya aku don't want to make them worry as well. Alright. Selain tadi plan ke diri sendiri, mungkin apa kuliah, mungkin segala macamnya, punya plan nggak buat orang tuanya Steve sendiri? Kalau untuk orang tua, ya I think a parent is happy when their children are successful gitu kan. So my plan is to be successful, and ya if possible kayak I want to be in a position where kayak my parents bisa ask me for something, I can give them without kayak thinking kayak, Mam butuh apa? Ini, oke, beli gitu. I want to be in that position gitu. I agree, yes. Kebanggaan seorang lelaki itu kalau misalnya orang tua itu kayak perlu apa aku bisa menyediakan gitu ya. I agree. Oke. Next question. Who is your inspiration to be better and to be the best? Kamu punya picture? Inspiration ya. Ini inspiration yang kelihatan atau yang idol? Good, boleh lah. Oke, kalau idol jelas Lionel Messi. Lionel Messi, oke. With a reason tuh, karena Sure. I see Lionel Messi as someone yang dia dari awal tuh kan kena penyakit yang bikin dia pendek kan, kasarnya pendek. Itu udah disadvantage buat dia, but dia nggak nyerah kan. He keeps on working hard and he keeps on humble lah. Maksudnya ya aku bukannya menjelekkan satunya, tapi satunya ini kan orang biasa idolize karena dia kayak ototnya gede, kerja keras ini itu. Tapi orang sering lupa kalau Messi ini juga mulainya dari min gitu ibaratnya. Dia bisa sampai ke puncak dengan humility, dengan humbleness yang sangat tinggi juga, dan jelas hard worknya juga tinggi banget. So I admire that from him. Itu idol. Kalau the person anyone you know in your life. Aku ada satu bukan kakak. Ya, dia ini mengajari aku dulu lah, ngelesin aku. Cuman dia ini pas itu dia anak kuliah, aku anak SMA gitu kan. Aku kayak ngelihat dia ini itu sebagai orang yang, maksudnya aku bisa bilang tuh ada orang-orang yang arrogant, bukan menjaga siapapun, tapi kan ada orang yang misal karena dia udah punya skill yang tinggi, dia kayak nggak mau bantuin gitu, atau dia kayak mencerca apa yang kita opinikan. And admit it, aku kadang mungkin come off as a little bit of an arrogant myself in school gitu. Cuman kalau misal temenku minta tolong aku kerjain apa, aku pasti bantuin lah, if I can. Dan aku lihat satu kakak ini tuh sebagai orang yang dia pintar, ya kan, dia pintar. Aku mintain tolong mau, maksudnya off les pun kayak tanya-tanya dia tuh kayak nyaman banget. Dan aku pas kebetulan ke Singapura kan, dia di tempat kuliah juga aku diajak muter-muter, maksudnya he treats me so nice, and dia juga suka futsal, suka bola juga, suka futsal, mat juga suka banget. Jadi aku kayak kadang dulu ya aku ngejarnya kayak oke, bisa nih aku seperti beliau gitu, kalau bisa gitu. Jadi ini guru lesmu gitu ya? Iya. Oke. Kenapa tertarik dengan matematika? Atau sudah terjawab tadi? Mungkin aku kasih statement singkat aja ya. Because mathematics itu fundamental menurutku. When kita kuasai matematika, kita lebih gampang kerja kimia, fisika, biologi mungkin enggak ya, karena beda ya. Cuman kalau kimia fisika aku rasa ketolong banget. Karena orang sering bingung tuh, misal kimia ada rumus misalnya N sama dengan M per MR. Orang kadang bingung, ini pernya dikali sini gini gimana gitu ya. Tapi kalau kita udah kuasai matematika, kita kayak di dalam kepala tuh udah ngitung gitu. Oh ini segini udah, tinggal dibalik gini. Jadi itu kayak nge-cut off setengah kerjaan kita gitu di beberapa bidang lain gitu. Jadi matematika itu fleksibel gitu ya? Fleksibel dan membuat kita berpikirnya sistematis. Jadi kayak tahu ini, butuh ini, kita punya ini. Oh, dapat nih. Ini pertanyaan yang gue juga penasaran. Sehari berapa lama belajar matematika? Belajar mat ya? Yes.
Ini Aman? aman. Pas peak ya, maksudnya pas puncak-puncaknya itu mungkin paling banyak itu aku bangun katakanlah jam 5. Sampai sekolah aku izin keluar seharian. Jam 8 lah, anggap ya, 8 sampai jam 3 kan. Itu 8 jam, anggap aja 6 jam belajar. 6 jam belajar, pulang sekolah jam 4, 5 lanjut belajar sampai jam 8, 9 jam lah mungkin, 9 jam, tambah sesi malam mungkin 3 jam. Jadi 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 sehari. Itu pas puncak-puncaknya. Tapi kalau sehari-hari, maksudnya yang kayak sebelum off seasonnya, ya konsisten aja, sejam, 2 jam. Kadang setengah jam. Tapi maksudnya belajar itu yang bukan ngulangin hal yang kita udah tahu gitu. Oke. Kalau yang udah kita tahu tuh diulangin bagus. Cuma kalau kita ngulang terus kan, it gives a sense kalau kita, aku jago ya, aku ngerti ya. Tapi sebenarnya kita nggak belajar apa-apa yang baru gitu. Oke, jadi bener belajar ya, belajar. Bukan mereview. Mereview boleh, tapi kadang orang salahnya ketika mereview dia merasa senang. Oke. Senang is good, but kadang membuat kita stuck. Ya udah ngulangin di sini terus. Oke. Harusnya kan kita keluar buat ngerasain nggak enaknya gitu. Yes. Oke. Ini satu statement konyol. Apa nih? Sekolah atau kuliah itu scam katanya. Setuju gak? Sekolah atau kuliah itu scam. I think I can see where that statement comes from, but aku nggak setuju. Setuju kenapa? I can see kayak kadang mereka bilang, misal ya, orang tua udah punya bisnis, ngapain sekolah? Orang ujungnya lanjutin bisnis, kayak itu cuma wasting time sekolah kuliah. Menurutku sekolah kuliah itu other than academics, itu dia ngajarin kita kayak perseverance, kayak disiplin, ngajarin kita cara sosial, ya kan, sama teman-teman, networking, itu penting banget kan, kayak kita di kuliah terutama. Kuliah kan, ya aku belum kuliah, cuman hopefully di kuliah aku bisa networking yang banyak gitu kan. Dan ya hal-hal kecil yang kita nggak tahu, misal kita belajar kimia, ya ujungnya kita nggak pakai sih, nggak pakai. Cuman pas kita belajar kimianya itu kita kayak bingung di sini, cara kita menemukan edge untuk kita bisa cari solusinya itu kan kepake di, misal bisnis kita ada masalah apa, oke, kita nggak panikan, ya kan. Hal simpel kayak panik itu kan terlatih di sekolah, ya kan. Kita ujian pas ngestak nggak boleh panik. Kalau panik kan bubar kan, makin blank. Udah kita tenang, tulis yang kira-kira bisa menambah poin kita. Udah, usahakan yang terbaik. Ya sama kalau di bisnis atau di kerjaan lain kita, kalau udah salah apa, ya jangan panik dulu gitu kan. Ya skill-skill kecil-kecil ini yang kita dilatih step by step di sekolah, walaupun nggak kelihatan gitu. Oke, jadi nggak setuju ya kalau? Nggak setuju. Oke, itu scam, nggak setuju. Another question. Pola didik atau pola asuh orang tua dari kecil seperti apa? Sampai seperti itu. I can say pola asuh orang tuaku tuh chill, agak lumayan chill lah. Dulu sempat strict, cuman akhir-akhir ini lah, terutama SMA SMP tuh chill. Maksudnya mereka percaya aku maksudnya dalam artian mereka nggak lihat aku pun, mereka tahu aku belajar gitu loh. Oke. Dan itu membantu banget. Oke. Jadi memang bukan yang Kang. malah bikin kita kayak tenang. Walaupun ya in some cases mungkin bikin kita malas ya. Tapi ya kesadaran diri lah. Last question. What makes you motivated? Oke, what makes me motivated? Nggak semua orang kan punya hal pengen mengejar seperti kamu sampai beneran dapat gitu kan. Dan what keep you motivated? Oke, I think this is also like the best question, maksudnya karena ini yang paling penting gitu. Aku sering lihat teman-temanku yang dulu di SD, SMP tuh high achiever. Tapi begitu masuk SMA hilang. Maksudnya mereka udah nggak fokus di sekolah lagi gitu, nilai turun dan sebagainya. Karena lost motivation tadi kan. Nah, I think yang penting buat aku sendiri, yang motivate diriku tuh where am I going kayak 1 year from now. For example, aku kelas 10, kayak aku sempat tanya diriku gitu, kayak setahun lagi kamu mau jadi orang kayak apa? Mau jadi yang misal jago main ML, mau jadi orang yang
top scorer apa sih best player in futsal atau mau jadi orang yang udah siap secara akademik untuk kuliah, yang akan siap untuk kerja dan sebagainya. Kadang orang bilang kan kita mikir kejauhan, kita mikir yang deket-deket dulu aja. True, but when you think further itu kayak kita ada fuel yang pelan gitu, kayak maksudnya slowly bakarnya itu pelan gitu. Tapi karena pelan ini bakar terus sampai setahun berikutnya. Jadi belajar terus. Maksudnya nggak gampang hilang gitu. Kalau aku pengen cepet-cepet itu biasanya aku mau set seminggu lagi aku kayak gini. Gak dapet, udah selesai. Selamanya nggak akan tak lakuin lagi. Karena memang goalnya udah lewat gitu. Udah lewat, maksudnya pengennya cepet-cepet instan. So we have to plan further itu yang agak jauh, yang kita kayak bisa apa ya, kasarnya tuh bakarnya pelan. Ya gitulah, semacam jangan yang cepet-cepet gitu. Misal kayak aku mau cepet ulanganku besok 100. Itu kan cepet kan. Ya wes aku belajar malam ini, besok selesai, udah gak usah belajar lagi lah, udah bebas, free. Ya aku kadang juga melakukan hal itu, cuman nggak sering gitu. Karena once kita sampai goal itu, kadang kita bisa langsung hilang motivation kan. Kalau kita set goalnya terlalu deket-deket gitu, terlalu deket atau terlalu kecil. Ya gitu sih. Jadi kuncinya kamu keep motivated itu kamu punya goal jangka panjang juga. Goal jangka panjang. Yang diraih dengan hal-hal yang sementara gitu ya. Betul. And ya maybe itu apa, celebrate the small wins. Celebrate the small wins. Itu penting sih. Aku jadi punya follow up question ini. Visi hidupmu itu sebenarnya apa sih? Kamu punya mimpi apa sih, mimpi besarmu itu? Dan hal-hal kecil yang kamu lakukan untuk meraih mimpimu apa? Mimpi kecilku ya kayak mimpi besarku ya. Kalau for now, of course I want to succeed in kuliah. Okay, the big thing, the big picture. But the small things yang aku lakuin, contoh, aku kuliah ini nggak mau cuman, ya kasarnya aku cuman belajar doang. Aku mau explore kayak join clubs gitu kan. Karena aku rasa sekarang waktunya networking gitu. Oke, kadang SMA tuh kadang rasa kayak nongkrong sama temen lah, itu kayak perlu aja lah, gak perlu juga usah. Ya kan kadang ya aku bisa bilang jalan sama temen jarang lah, nggak sering banget lah. Akhir-akhir ini doang sering, karena udah tercapai goal gedenya kan. Kalau di kuliah aku mau networking lebih enak. My small steps from now itu adalah prepare myself supaya di kuliah nanti aku punya lebih banyak waktu. Paling gampangnya mungkin sekarang gitu ya, aku belajar kayak hal-hal, misalnya contoh aku mulai working out, atau enggak mulai belajar misal main gitar. Itu kan hal kecil yang aku prepare dari sekarang supaya di kuliah aku bisa networking misal sama temen, kita bisa nyanyi bareng atau apa. Itu kan networking diperlukan untuk kita lebih nyaman di kuliah. The big picture is networking, but the small picture is playing guitar with friends, ya kan, working out with friends, playing apa with friends gitu. Gitu sih. Jadi visinya di kuliah itu seperti itu ya. Bisa di kuliah aku mau punya network yang banyak. Ya. Oke, in US gitu ya. Pasti a lot of the best di situ gitu ya. I agree. And ya more competitive lah pasti yang. Yes. Okay. How about your life? My vision in life. My goal is to tadi ya. I want to create something yang big, yang bikin Indian gini sih gua. Aku mikirnya once we're gone, what do we have left? Apa? Legacy ya. Legacy is the only thing we have left. Dan legacy kita tuh kita yang ngatur gitu kan. What do we want people to remember us about gitu. Nggak usah once we're gone. Kita udah lulus SMA lah. Setelah kita lulus SMA, kita diingat sebagai apa sama guru-guru di SMA. Itu kan udah legacy kita di SMA kan. Mau diingat sebagai orang yang fun going kah, orang yang akademik banget lah, orang yang nakal lah atau gimana. Nah itu yang aku set dari sekarang. Aku sebagai in my life, I want to be someone yang mungkin aku bisa ganti ya, karena aku masih menjalani hidup juga kan. I want to be someone yang diingat sebagai orang yang bisa meng-create sesuatu yang kepake banyak orang. Yang apa? Kepake banyak orang. Entah itu software, entah itu hardware. Aku pengen create something yang people can remember me for making that thing gitu. Okay. Alright, I think that's it for today. Maybe one last words for audience. Ya tadi ya,
buat anak SMA, jangan banyak gabut, Sampai ngebut, jaga etika. jaga itu. Oke, thank you. Thank you kok. Oke, that's enough.